rekam dulu acara kita. Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan dan kondisi sehat selalu. Terima kasih hari Amin. ini sudah berpartisipasi hadir dalam kuliah manajemen retail ya. Dan ini saya akan coba lihat dulu polling yang saya sampaikan. Sebelum polling ini kita bahas, kita lihat dulu bagaimana perasaan Anda hari ini gitu ya. Ada 14 yang sudah menjawab gitu ya. Ini artinya berarti semua yang hadir di Zoom, atau ada yang 2 ya, harusnya 13 memang. Ada yang jawab 2 kali barangkali. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Ada 4 yang menjawab I'm great 29% dan I'm okay 71%. Ya, oke. Ini artinya ada yang sangat bagus, juga ada yang oke gitu ya dari hasil polling untuk kondisi kita hari ini. Nah, kemudian untuk yang polling yang kedua tentang apa yang saudara ketahui tentang pasar. Nah, ini kadang memang ada pertanyaan pancingan gitu ya. Pasar itu kebanyakan kita semua menjawabnya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik. Nah, itu pasar menurut kebanyakan orang, terutama kita yang belum belajar tentang marketing. Ya, yang belum belajar tentang marketing ya seperti ini. Jawabannya biasanya pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik. Tapi ada juga yang sudah belajar lebih jauh. Pasar adalah target dari suatu produk yang kita jual. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Tarik sis. Sebentar aja. Nah, apa yang saudara ketahui tentang pasar? Nah, pasar adalah target dari suatu produk yang kita jual. Jadi siapa kalau kita pertanyaan lebih jauhnya itu, siapa pasar kita? Nah, pasar ini adalah orang begitu ya. Bisa selain orang apa yang suka, yang menjadi target dari suatu produk. Nah, kalian itu orang juga ya. Oh, pasarnya Universitas CIC, oh ini kalian. Apalagi kalau lebih diperkecil, pasarnya dari manajemen bisnis, nah ini kalian. Nah, itu tentang pasar ya. Nah, lebih jauh lagi, pasar ini nanti akan kita bahas dalam materi kita tentang segmentasi pasar. Oke ya. Ini sebentar, ada yang mengganggu nih. Oke. Ya, kita lanjutkan. Tadi ada yang mengganggu masuk pakai akun ini, jadinya saya disuruh keluar. Nah, saya akan share lagi tentang materi kita hari ini yang tadi sudah saya share di Edmodo ya, tentang perilaku pembelian. Nah, tentang perilaku pembelian,
pelanggan dalam bisnis retail. Jadi kita meningkat ke pembahasan yang lebih lanjut di pertemuan keempat. Perilaku pembelian pelanggan dalam bisnis retail. Di sini apa sih begitu ya? Yang pertama kita akan bahas dulu tentang jenis-jenis keputusan dalam berbelanja, orang yang berbelanja. Terdapat 3 jenis proses pengambilan keputusan pelanggan. Nah, yang pertama pemecahan masalah secara luas. Yang kedua pemecahan masalah secara terbatas. Dan 3 proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Nah, ini hasil penelitian ya. Hasil penelitian atau hasil dari suatu ya kebiasaan yang sudah terjadi. Kita mengambil keputusan itu yang pertama bisa jadi karena pemecahan masalah secara luas. Artinya memang kita mau beli sesuatu, belanja sesuatu, karena memang ada masalah, ya. Dan kita harus pecahkan. Misalkan kok haus ya, enak kayaknya sih kalau kita minum air yang dingin. Nah, di situ di depan kita ada toko, pemecahan masalah secara luas. Kemudian yang kedua pemecahan masalah secara terbatas, pas kebetulan kita duduk-duduk, lihat sesuatu yang kayaknya enak itu, nah kemudian kita beli, itu secara terbatas. Atau proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan, ya udah biasa setiap hari, setiap pagi, mungkin selalu beli nasi kuning dan seterusnya, atau sarapan itu selalu pakai apa dan seterusnya, itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, pemecahan masalah secara luas, ini kalau kita bisa buat satu per satu, jelaskan seperti ini. Pemecahan masalah secara luas atau extended problem solving adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Nah, kemudian retail dapat mempengaruhi pelanggan yang terlibat dengan pemecahan masalah yang luas dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Ya seperti tadi ya, kita kebetulan haus begitu saja, itu kemudian kita mampir atau kepingin hal yang dingin-dingin, kita mampir ke suatu retail. Nah, kemudian di sini retail itu dapat mempengaruhi pelanggan yang terlibat dengan pemecahan masalah yang luas dengan menyediakan informasi yang diperlukan. Nah, para peretail kemudian membuat tulisan yang besar, kemudian dipasang di depan supaya eye-catching. Orang melihat itu langsung, oh iya, bagus juga. Oh iya, itu kebutuhan saya. Oh iya, itu yang akan saya beli, seperti itu. Nah, selain itu retail menyampaikan informasi tentang barang dan jasa pada pelanggan dengan cara-cara yang mudah dipahami serta sekaligus meyakinkan pelanggan dengan menawarkan jaminan uang kembali dan sebagainya. Ya, ini pemecahan masalah secara luas kalau kita perluas gitu ya penjelasannya. Extend problem solving. Kemudian pemecahan masalah yang terbatas. Pemecahan masalah secara terbatas, limited problem solving, adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak terlalu besar. Upaya dan waktu yang tidak terlalu besar. Gitu ya. Nah, salah satu pemecahan masalah secara terbatas yang umum dan biasa terjadi adalah pembelian spontan. Pembelian spontan tadi itu ketika ya tadi yang saya contohkan ya, melihat sesuatu kok bagus itu, padahal kita nggak terlalu butuh padahal sebenarnya.
tapi karena melihat tampilannya bagus, kemudian kita akhirnya jadi beli. Ini kok lucu, nah ini bagi cewek-cewek sih kadang tergodanya seperti itu. Kemudian pembelian spontan atau impulse buying adalah keputusan pembelian yang dibuat pelanggan secara spontan atau seketika setelah melihat barang dagangannya. Nah, itu. Ini yang kemudian juga oleh peritel itu dimanfaatkan, membuat pajangan yang menarik. Ketika orang melihat itu langsung tertarik, oh iya, bukan karena butuh, tapi karena tampilannya yang bagus, menarik, lucu. Nah ini kadang banyak yang tergoda dengan impulse buying, namanya impulse buying-nya. Kemudian retail di sini dalam hal ini dapat mendorong perilaku pembelian spontan dengan menggunakan cara pemajangan atau display. Ya. Jadi di display yang menonjol untuk menarik perhatian pelanggan dan merangsang suatu keputusan belanja berdasarkan analisis yang tidak berkesinambungan. Produk-produk yang diharapkan dibeli oleh pelanggan atas dasar pembelian spontan biasanya dipajang pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. Misalnya dekat kasir, ya, Anda perhatikan dekat kasir. Ini kadang orang pada saat antri mau ke kasir atau sedang dilayani kasir, tambah ini Mbak, dan seterusnya. Kemudian pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan atau habitual decision making, ya, habit berdasarkan habit, kebiasaan. Ini adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu. Kesetiaan pada merek dan kesetiaan pada toko ini merupakan contoh dari pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Tadi saya contohkannya itu dengan setiap pagi sarapannya nasi kuning. Ada yang setiap hari sarapannya bubur. Kadang diganti-ganti biar nggak bosan. Nah, udah habit, udah kebiasaan. Atau ke suatu toko di sebelah setiap hari pasti beli kerupuk atau beli kacang dan seterusnya, cemilan dan seterusnya. Ini udah merupakan habitual atau kebiasaan. Nah, di situ kadang ada kesetiaan terhadap suatu merek tertentu. Nah, kesetiaan merek berarti pelanggan itu menyukai dan secara konsisten membeli suatu merek tertentu. Ya. Nah, membeli suatu merek tertentu dalam sebuah kategori produk. Nah, pelanggan enggan beralih ke merek lain walaupun merek kesukaannya tidak tersedia. Ya, seperti itu ya. Jadi pada saat orang itu sudah menyukai terhadap suatu produk, merek tertentu, kalau nggak ada, dia ya nggak mau, begitu ya. Nah, pelanggan enggan beralih ke merek lain walaupun merek kesukaannya tidak tersedia. Jadi nanti ajalah kalau nggak ada ya. Nah, dalam hal ini, retail dalam kondisi seperti ini hanya bisa memuaskan kebutuhan pelanggan jika retail tersebut menawarkan merek tertentu yang dikehendaki. Nah, bagaimana kita bisa tahu kalau orang-orang tertentu itu menyukai merek-merek itu, gitu ya. Kesetiaan toko adalah kondisi di mana pelanggan suka dan terbiasa mengunjungi toko yang sama untuk membeli suatu jenis barang dagangan. Ya, saya kalau beli sesuatu selalu di toko I. Ya, kalau beli sesuatu selalu ke toko A dan seterusnya seperti itu akan menjadi kesetiaan juga. Ini juga harus diperhatikan. Nah, proses keputusan pembelian kemudian kita akan bagi menjadi 6 tahap gitu ya dalam proses keputusan pembelian.
Nah, seseorang itu yang harus atau yang biasanya dilakukan itu adalah pengenalan kebutuhan. Seseorang mau membeli sesuatu atau seseorang membutuhkan untuk membeli sesuatu itu yang pertama memang dia butuh tidak, gitu ya. Oh, saya butuh cemilan nih, kayaknya kok rasanya nggak enak, rasanya kok kaku. Seperti tadi Pak Amroni pagi-pagi ke ruangan saya, ada kopi nggak? Nah, butuh kopi, cari kopi. Ya. Pencarian informasinya ini saya cari di mana ya? Maka mencari informasi. Setelah mengenal kebutuhan, kemudian mencari informasi. Oh, butuh kopi. Oh, di toko itu banyak kopi, gitu ya. Pastilah di sana ada. Yang ketiga, evaluasi atas berbagai alternatif. Nah, ini ada yang dalam hal ini nomor 3 ya, evaluasi atas berbagai alternatif setiap orang berbeda-beda. Ada yang sangat teliti, ada yang yang penting ada, nggak terlalu mengevaluasi sekali. Tapi ada orang-orang tertentu yang sangat rigid dalam pengambilan keputusan ini. Oh, ada 3 alternatif, gitu ya. A harganya sekian, B harganya sekian, C harganya sekian. Tapi dari sisi merek, B lebih bagus, meskipun harganya lebih tinggi, dan seterusnya seperti itu menjadi bahan-bahan evaluasi. Nah, kemudian setelah itu baru menentukan pilihan, oh kalau gitu saya tetap pilih yang B meskipun mahal. Nah, ini tergantung orangnya. Yang kelima, transaksi pembelian, baru melakukan transaksi. Dan yang keenam, perilaku setelah membeli. Nah, pada saat setelah membeli ini, apa perilaku orang itu? Misalkan dia memang betul-betul menikmati, dia suka atau sesuai dengan ekspektasinya, sesuai dengan harapannya, makanya dia akan suka. Atau mungkin kalau perusahaan itu berharap produknya itu melampaui ekspektasi orang lain atau melampaui ekspektasi dari pelanggannya. Nah, ini yang terbaik. Ya, makanya setiap perusahaan bagaimana mengenal proses keputusan ini. Selanjutnya, kita kupas tentang pengenalan kebutuhan. Ya, oke ya. Ketika pelanggan menyadari adanya kebutuhan yang belum terpenuhi atau terpuaskan, pada saat itulah ia berada pada tahapan pengenalan kebutuhan. Nah, di sini ada contoh alasan pembelian produk. Ada produknya di sini telepon seluler, permata, perhiasan, dan mobil mewah. Daya tariknya apa? Daya tariknya. Untuk telepon seluler, ada 2 hal, secara emosional dan rasional. Secara emosional, status sosial, penampilan, atau gaya. Secara rasional, kepraktisan dalam berkomunikasi. Nah, itu kita bisa lihat prosentasenya. Kita lihat prosentasenya, mana yang emosional, mana yang rasional. Kemudian juga ketika kita membeli permata atau perhiasan, gitu ya. Permata atau perhiasan juga ada 2 kegiatan yang terjadi di sana. Daya tariknya apa sih seseorang itu membeli permata atau perhiasan, juga mobil mewah begitu ya. Ya, secara emosional mungkin bisa untuk menunjukkan bahwa dia sukses, untuk memberi kesan keren. Tapi secara rasional untuk investasi, perhiasan seperti itu ya. Tetapi kalau mobil mewah, bisa jadi emosional dan rasional ini menjadi satu. Status sosial, kemudian dalam
kemudahan dalam mobilitas. Ya, oke. Selanjutnya pencarian informasi. Ya. Setelah pelanggan mengidentifikasi suatu kebutuhan, ya mungkin ia akan mencari informasi tentang suatu retail atau produk untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka. Ya kan, tadi ya kita lihat di sini yang kebutuhan ini tadi terpenuhi, kemudian secara emosional dan rasional itu mana yang lebih menonjol, baru kemudian mencari informasi tadi ya, mengidentifikasi suatu kebutuhan. Mungkin ia mencari informasi tentang suatu retail atau produk untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka. Ya. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencarian informasi oleh pelanggan antara lain adalah jumlah informasi yang dicari, biaya pencarian informasi, dan sumber informasi. Nah, kalau sekarang mungkin dalam hal pelanggan mencari informasi itu tidak terlalu sulit begitu ya, karena jumlah informasi yang dicari memang biasanya banyak. Kemudian biaya pencarian informasi, mungkin mencari informasinya cukup menggunakan internet dengan Google, googling dan seterusnya akan lebih mudah lagi, dan sumber informasinya juga sekarang sudah mudah. Selanjutnya evaluasi. Nah ini, setelah mempertimbangkan berbagai faktor dari hasil proses pencarian informasi, pelanggan berada pada tahapan mengevaluasi alternatif-alternatif yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Tadi ya, saya contohkan barang A, barang B, barang C, dari sisi harga bagaimana, kemudian dari sisi model, dari sisi merek. Ya. Model multi-atribut merupakan model yang menyediakan suatu cara yang bermanfaat untuk meringkas bagaimana pelanggan menggunakan informasi yang mereka miliki tentang berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif tersebut, dan memilih apa yang terbaik untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, hal ini kalau untuk perusahaan secara formal ketika kalian bekerja di suatu perusahaan, barangkali kemudian pimpinan menghendaki untuk belanja barang, Anda harus sediakan dulu alternatif itu, gitu ya. Apa saja alternatif dari suatu barang yang dikehendaki oleh pimpinan. Ya, contohnya di suatu perusahaan ini ada kebutuhan untuk membeli atau pengadaan pompa air. Ya, pompa air. Banyak kan merek pompa air, atau katakanlah AC gitu ya. Nah ini AC itu banyak merek AC, dan biasanya memang seseorang atau perusahaan ketika mau membeli AC pasti akan pilih-pilih dulu, mencari informasi maksudnya. Cari informasi alternatifnya apa, ada merek A, merek B, ya ada Panasonic, ada Sharp, ada Sanyo, dan seterusnya itu. Kemudian dari spesifikasi, dari banyak hal ya. Nah ini multi atribut itu yang akan dilihat dari berbagai sisi. Oh yang ini bagus tapi boros, yang ini hemat tapi cepat rusak, dan seterusnya. Itu multi atribut ya. Nah ini ada beberapa hal yang mewarnai informasi tentang toko gitu ya. Ada karakteristik toko, kemudian ada supercenter, ada supermarket, dan retail internet. Ya ini nanti bisa dilihat, dilihat saja ini suatu data dari sisi harga. Dari sisi harga,
Kemudian coba lihat sebentar, ini saya harus buat laser pointer. Ya, dari sisi harga, kalau super center 20% di bawah rata-rata, kalau supermarket ini harga rata-rata, dan retail internet 10% di atas rata-rata. Artinya supermarket ini yang menjadikan acuan gitu ya rata-rata. Super center dan retail internet. Retail internet itu yang seperti apa? Ya, retail internet ya retail yang menggunakan model internet. Biaya pengiriman nol semua. Total waktu pengiriman dan seterusnya ini hanya sekedar data saja. Kita lanjut ke yang lain. Proses pembelian. Dalam hal proses pembelian, ini tadi ada tahapan, ada pemilihan retail, ada pemilihan barang dagangan. Nah, tahapannya di sini kita lihat ada pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi, penentuan pilihan, transaksi, mungkin bisa jadi kesetiaan hasil akhirnya. Nah, dalam hal pemilihan retail dan pengenalan barang seperti ini ya. Di pengenalan kebutuhan itu, tahap itu ada pemilihan retail, pengenalan masalah. Pengenalan di pemilihan barang ada pengenalan kebutuhan. Pengenalan masalah itu seperti apa? Ya, mungkin kita akan ke retail itu yang paling enak itu retail mana sih? Ya, ini menjadi pengenalan masalah karena kalau di retail sana disapa yang pertama. Yang kedua, kalau di retail yang lain terkesan kita diawasin. Maksudnya ketika masuk, silahkan, kemudian dibuntutin, mau ambil apa, mau beli apa. Padahal mereka itu buntutin itu kadang mau membantu, tapi kita ada rasa risih ya, masuk ke suatu toko, tapi kemudian memang sopan, tapi kalau ini mengurangi kebebasan. Nah, mungkin seperti itu menjadi hal yang tidak enak. Kemudian juga mencari informasi tentang retailnya, evaluasi retail, memilih retail, mengunjungi toko atau situsnya, dan membeli kembali di tempat yang sama. Nah, ini di dalam hal pemilihan retail seperti itu. Kalau sudah suka, ya udah kembali lagi ke sana. Ini hubungannya juga dengan kesetiaan. Terhadap barang, kita mengenal barang karena adanya kebutuhan dulu. Mencari informasi tentang barangnya tadi, evaluasi, menyeleksi, kemudian pembelian, dan evaluasi setelah pembelian. Jadi tadi ya, evaluasi setelah pembelian itu bisa jadi karena setelah ada pembelian itu kita mau bagaimana? Apakah ini, sebentar ya, sebentar. Ya Bapak, selamat pagi. Ya, halo. Iya. Oh iya, yang ini ya Pak ya, yang ya Ikasat ya. Iya. Saya sudah daftar ya. Ya sebentar, tapi saya masih ngajar dulu Pak ini ya. 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 Oh baik. Siap. Oh ya. 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 Bisa jadi ya, budekan. Ya Pak. Ya baik. Ya. Siap. Ya. Terima kasih Pak. Ya, maaf, interupsi sebentar. Nggak apa-apa. Ini tentang tahapan dalam pemilihan retail, pemilihan barang, dan seterusnya ya. Kemudian kita lanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah,
Keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, nilai-nilai pelanggan, serta berbagai faktor yang ada dalam lingkungan sosial pelanggan. Nah, proses keputusan memilih barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seorang. Ya, ini kita bisa rasakan gitu ya. Kenapa kok saya menyarankan Anda untuk merasakan? Karena ketika kita nanti praktek menjadi peritel, hal ini menjadi sangat penting begitu ya. Mereka memutuskan pembelian itu karena apa? Ada kepercayaan, ada sikap, ada nilai-nilai pelanggan. Nah, yang kemudian dalam lingkungan pelanggan itu juga terpengaruh. Nah, ini menjadi hal yang penting begitu ya. Sekarang kita pelajari dulu ternyata faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian ini seperti ini. Nanti kalau kita terjun di dunia retail, kita harus perhatikan itu. Nah, secara skematik seperti ini ya. Ada faktor-faktor budaya, ada kebudayaan, ada kelas sosial, ada kelompok acuan, ada keluarga. Kemudian di sini juga ada faktor psikologis. Ya, faktor psikologis itu belajar, ada sikap keyakinan, ada kepribadian, ada konsep diri. Konsep diri itu ya persepsi kita. Kalau kepribadian memang sikap yang ada di kita, keyakinan kita, kemudian belajar. Kalau kita mau belajar, ya seperti ini. Kalau kita mau belajar, ini faktor psikologis ya. Kemudian faktor sosial budaya, kebudayaan kita tahu, kelas sosial juga kita tahu. Maksudnya dalam masyarakat itu terjadi berbagai kelas. Ada kelas orang kaya, barangkali kelas orang yang biasa-biasa, yang sederhana, dan seterusnya, mau tidak mau itu seperti itu. Kelompok acuan itu orang-orang tertentu yang menjadi acuan, maksudnya orang yang menjadi contoh gitu ya. Misalkan ada kepala desa, ada guru, ada dosen di situ, itu menjadi kelompok acuan. Kayaknya kalau Pak itu kok enak, nah ini kemudian keluarga. Nah, kita pelajari ini, semuanya nanti akan masuk ke dalam formulasi persepsi pelanggan. Nah, formulasi persepsi pelanggan ini yang akan mempengaruhi proses keputusan beli. Ya, jadi semuanya ini akan mempengaruhi proses keputusan pembelian. Ya, mulai dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi alternatif, penentuan pilihan transaksi, dan perilaku beli tadi ya. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ini segmentasi pasar atau market segmentation. Tadi di pertemuan pertama saya sudah menyampaikan tentang apa itu pasar. Ya, kebanyakan kalau orang awam belum pernah belajar marketing, pasar ya seperti pasar tradisional yang ada. Tempat bertemunya penjual dan pembeli secara fisik. Tapi sekarang kan itu sudah bukan lagi tempat ketika Anda belanja secara online. Nah, itu kan juga pasar. Bertemu penjual dan pembeli, tetapi secara maya, tadi ditulis di situ juga seperti itu. Nah, dari segmentasi pasar, apa itu? Kita lihat dulu, ketatnya persaingan itu mendorong retail untuk melakukan segmentasi. Ya. Kemudian segmen pasar, eceran adalah suatu kelompok pelanggan yang kebutuhannya dicukupi oleh bauran yang sama, sebab mempunyai kebutuhan yang serupa. Nah, untuk mengembangkan efektivitas biaya retail, maka retail sebaiknya mengelompokkan pelanggan dalam beberapa segmen. Nah, mungkin sudah paham dari sini, apa itu segmentasi pasar. Intinya ada di bawah. Mengelompokkan pelanggan dalam berbagai segmen. Segmen itu bagian, ya segmen itu bagian, atau bisa jadi kelompok tertentu. Nah, contohnya di sini, misalkan Anda lihat
Anda lihat iklan tentang itu diapers, tahu diapers popok yang sekali pakai. Itu ada dua segmen ya, popok sekali pakai ya, Pampers dan sebagainya itu ada untuk orang tua, manula, mungkin 60 ke atas, juga ada untuk anak-anak. Nah, itu segmen gitu ya. Ya, kalau yang anak-anak di atas balita mungkin udah nggak mau lagi pakai Pampers, tapi ketika sudah tua pakai Pampers lagi gitu ya. Nah, itu segmen, salah satu segmen. Contoh yang lain dari segmen itu adalah mungkin ada teman-teman atau anak-anak di sini yang kalau pakai motor dia maunya yang praktis. Ya udah pakai motor yang matic praktis itu. Tapi ada juga yang nggak mau seperti itu. Dia pakai motor ya yang maco dong motornya. Makanya kemudian dia pakai Ninja. Dia pakai ya yang lain yang produk-produk yang untuk motor cowok seperti itu. Dan cewek juga ada yang seperti itu ternyata. Makanya itu juga merupakan suatu segmen. Itu contoh ya. Nah, kriterianya apa untuk mengevaluasi segmen pasar? Nah, untuk mengevaluasi apakah segmen pasar eceran adalah target pasar yang sehat, maka dapat dilihat berdasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama, kemampuan bertindak, actionability. Kemudian yang kedua, kemampuan identifikasi, identificability. Kemudian accessibility, ya, accessibility dan ukuran atau measurability. Artinya segmen yang baik itu harus memiliki 4 ketentuan ini. Ya, itu menjadi target pasar yang sehat. Kemampuan bertindak ini maksudnya segmen, coba kita ambil salah satu segmen tadi ya, Pampers tadi kan untuk anak-anak balita. Nah, kira-kira anak-anak balita itu jumlahnya berapa sih? Apakah cukup kita jual Pampers itu untuk mereka? Nanti yang bermain siapa, sebanyak apa, dan seterusnya. Ini kemampuan bertindak. Kita bisa membuat berbagai harga dan berbagai kualitas dalam hal ini, ya. Itu kemampuan bertindak ya. Mungkin ada nggak? Oh, nggak ada. Nah, sebentar. Kemampuan bertindak ya. Nah, ini ada keterangannya di sini, kemampuan bertindak. Kriteria pokok untuk mengevaluasi suatu segmen pasar eceran yaitu yang pertama, pelanggan segmen ini harus mempunyai kebutuhan yang serupa, mencari manfaat yang serupa, dan tercukupi oleh penawaran retail yang serupa. Yang kedua, kebutuhan pelanggan itu harus berbeda dengan kebutuhan pelanggan dalam segmen lain. Nah, jadi kemampuan bertindak berarti suatu segmen yang akan dipilih harus dengan jelas menandakan apa yang perlu dilakukan oleh pedagang eceran untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi kemampuan bertindak keterangannya seperti itu. Jadi bagaimana suatu segmen pasar itu bisa memenuhi pelanggan. Yang kedua, kemampuan untuk identifikasi. Identifikasi adalah hal yang penting, sebab memungkinkan retail untuk menentukan yang pertama ukuran segmen, dan yang kedua dengan siapa retail perlu berkomunikasi ketika melakukan promosi penawaran ecerannya. Apakah retail itu juga melakukan promosi jelas gitu ya. Anda sering lihat ada badut di depan
Ya, itu promosi yang kebanyakan mereka lakukan. Tapi selain itu yang mungkin tidak terlalu terlihat promosinya adalah memajang harga-harga dengan cara yang lebih menarik dan yang lain-lain. Jadi perlu diidentifikasi ukuran segmen, seberapa banyak sih segmen itu, dengan siapa retail perlu berkomunikasi, dan seterusnya. Yang ketiga, aksesibilitas. Artinya aksesibilitas adalah kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran yang sesuai dengan segmen ini. Mungkin kalau Anda pernah mengevaluasi retail di sekitar Anda, toko barangkali ya, toko tetangga gitu, siapa yang ke sana? Apakah semua tetangga Anda ke situ? Dan ke situ itu untuk beli apa? Tentu saja Anda bisa melihat gitu ya. Nah, ini aksesibilitas. Kemampuan retail untuk menyampaikan bauran pemasaran sesuai segmennya. Artinya toko di sebelah Anda itu mempunyai segmen orang-orang sekitar Anda yang mungkin ya buru-buru beli telur, beli garam, beli kerupuk, beli sendal jepit, begitu ya. Di sebelah aja, toko sebelah, biar cepat, begitu ya. Tapi ketika dia akan membeli sesuatu yang lebih bagus, lebih mempunyai kebutuhan atau memenuhi kebutuhan yang lain, dia akan cari ke toko yang lebih bagus lagi. Mungkin di retail yang seperti Indomaret atau Alfamart seperti itu. Ya. Selanjutnya, ukuran. Nah, suatu segmen yang dijadikan target harus cukup besar menghasilkan laba untuk mendukung suatu bauran penjualan eceran yang unik. Nah itu, katakanlah toko di sebelah Anda saja sebenarnya kadang memperhatikan ini. Kita kalau buka toko di sini bisa untuk hidup nggak ya? Paling tidak sih seperti itu. Maksudnya bisa untuk hidup ya untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, ya mungkin yang seperti itu tidak selalu akan bisa. Gitu ya, karena kebanyakan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tadi ya, yang pengen apa sih yang orang-orang butuh dengan cepat, seperti itu. Beli sendal jepit, beli kerupuk, beli garam, beli kopi barangkali yang hanya sekedar hanya kopi untuk memenuhi kebutuhan, oh pas ada siapa begitu beli kopi. Tetapi untuk hal yang lebih besar lagi dia tidak akan di situ. Nah, makanya kemudian kadang ada orang yang jualan di rumah itu hanya untuk yang penting ada usaha, ada kegiatan saja. Pensiunan barangkali yang mengusahakan seperti itu, atau tapi ada juga yang serius gitu ya. Nah, selanjutnya pendekatan dalam segmentasi pasar. Ya. Apa sih? Nah, pendekatan dalam segmentasi pasar ini menggambarkan variasi yang luas dari segmen penjualan eceran. Ada segmentasi geografis pasar eceran. Ya, ini dapat disegmentasi menurut area di dalam suatu negara, kota, lingkungan, seperti misalnya berdasarkan tempat tinggal. Ya ini secara lebih luas lagi ya. Kalau kita melihat secara geografis itu artinya ada peritel internasional yang kemudian, oh kalau di Indonesia cocoknya yang dijual ini itu. Nah, itu artinya segmentasi geografis. Kemudian ada segmentasi demografis. Jadi segmentasi demografis ini menggolongkan pelanggan atas dasar karakteristik objektif yang mudah diukur seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, dan pendidikan. Ya, seperti tadi, kalau toko di sebelah kita, ya ini segmentasinya untuk semua umur biasanya begitu ya. Tapi kalau Anda lihat Naisu, pernah ya? Ada peritel yang namanya Naisu, Naisoe. Ya, itu untuk siapa? Apakah semua orang bisa? Memang bisa.
Hanya saja orang-orang tertentu yang memenuhi segmen itu secara demografis, yang bisa mau atau bisa mau masuk ke NICE. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya, yang ketiga segmentasi geodemografis. Segmentasi ini menggambarkan tentang pendekatan karakteristik demografis dan geografis, menggolongkan pelanggan. Jadi geografis dan demografis. Demografis itu umur, jenis kelamin, tentang pekerjaan, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat, segmentasi gaya hidup atau psikografis. Ini berdasarkan gaya hidup bisa disebut segmentasi psikografis. Ya, mengacu pada bagaimana kehidupan seseorang, bagaimana ia meluangkan waktu dan opini tentang dunia di mana ia hidup dan tinggal. Segmen ini diidentifikasikan melalui survei pelanggan. Nah ini, ya gaya hidup psikografis ini ya. Tadi ya waktu orang membeli motor saja, kenapa ada orang yang suka motor matic dan ada yang suka motor matic yang gaya, ada yang suka motor matic ya yang penting sih ini efisien, hemat. Nah itu ada segmennya masing-masing. Kita lihat Honda membuat apa? PCX, segmennya siapa sih? Apakah segmen Honda PCX itu sama dengan segmen Honda Vario atau segmen Honda Beat? Nah, Beat itu luar biasa, tingkat penjualannya sangat tinggi. Artinya segmennya sangat luas, segmennya besar yang untuk Beat itu. Sedangkan PCX tingkatnya itu dia di atas NMAX begitu ya. Makanya kemudian ya tidak sebanyak NMAX juga gitu ya. Oke. Itu segmen untuk gaya hidup ya. Yang kelima, segmentasi situasi pembelian. Segmentasi berdasarkan situasi pembelian. Ini hampir sama dengan segmentasi demografis atau gaya hidup. Namun dibedakan berdasarkan situasi pembelian yang dihadapi oleh pelanggan. Jadi artinya ada yang suka jor-joran begitu ya, beli ini beli itu terus begitu ya, biar terkesan dia itu duitnya banyak. Tapi itu diperhatikan juga. Kemudian juga ada segmentasi berdasarkan manfaat yang didambakan. Segmentasi berdasarkan manfaat adalah suatu pendekatan yang mendefinisikan pasar sasaran berdasarkan kelompok yang mencari manfaat yang relatif sama. Dalam model sikap multi atribut, pelanggan yang mempunyai kesamaan manfaat yang dicari akan memiliki bobot kepentingan yang relatif sama terhadap atribut toko atau atribut barang dagangan. Ya. Ada orang-orang tertentu yang melihat sesuatu itu dari sisi manfaat. Orang ini akan selektif gitu ya. Orang ini akan selektif. Selanjutnya penentuan target. Nah, penentuan target atau targeting. Setelah mengetahui tentang segmentasi, kemudian kita lakukan targeting. Di sini merupakan proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Nah, tadi ya, targetnya itu siapa, berapa besar, itu penting. Setelah tahu segmen kita siapa sih, segmen kita itu orang sederhana, gitu ya, bukan orang kaya. Nah, targetnya bagaimana? Ya, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, retail harus menetapkan satu atau beberapa segmen yang akan dilayani. Terdapat dua macam upaya penentuan target. Nah, ini ada target pasar utama dan ada target pasar sekunder. Ya,
Kalau target pasar utama ini merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran program pemasarannya. Ya. Target pasar utamanya siapa? Ini untuk masyarakat banyak, untuk ya mungkin pegawai, para pegawai, bukan para pengusaha, bukan para apa ya? Mungkin selain pegawai, pengusaha, ya ada ya yang lain, segmen yang lain. Kemudian target pasar sekunder, segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang hampir sama, namun berbeda dengan karakteristik segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Misalkan segmen pasar utama keluarga mapan golongan atas, nah itu contohnya. Pasar sekundernya ditetapkan relatif sama dengan sedikit berbeda, misalkan keluarga muda, golongan menengah atas, yang mungkin udah lebih jelas. Ya, oke, selanjutnya tentang penentuan posisi atau positioning. Ini bukan tentang apa yang harus dilakukan terhadap produk, namun haruslah diawali apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman tentang retail di dalam benak konsumen maupun calon pelanggan. Nah, ini positioning ini membentuk citra perusahaan. Ada yang hafal mungkin, selamat datang di Indomaret, selamat belanja, begitu ya. Nah, itu salah satu bentuk positioning. Yang lain apa? Alfamart apa? Apakah melakukan hal yang sama? Nggak mungkin mereka melakukan hal yang sama, karena itu positioningnya Indomaret. Gitu ya. Dan begitu masuk di Indomaret, Anda akan mendapatkan sapaan seperti itu. Dan ini membentuk citra perusahaan. Ya. Penentuan bukan hanya sekedar program iklan, namun merupakan totalitas keseluruhan program pemasaran yang diarahkan pada penempatan citra retail di benak pelanggan. Jadi kalau di Indomaret kalian akan disapa seperti itu. Di retail yang lain nggak tahu sapaannya bagaimana. Iya, alhamdulillah sudah selesai. Saya rasa cukup di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tadi juga sudah saya buat itu. Nanti ada kuis ya. Saya akan buat kuis untuk pertemuan hari ini. Nanti perhatikan, mungkin kuis itu akan malam di uploadnya karena banyak kegiatan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Ya, saya perlu semua, masih ada berapa? 20. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.